selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada pada malam hari ini. Mari kita mau terus diperlengkapi, kita mau terus semangat dan selalu antusias di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Sekalian, kita jumpa lagi di dalam Maranatha Bible Study, dan harapan kami, doa kami adalah semua saudara dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Dan mulai hari ini, saudara sekalian, kita belajar ada sebuah pelajaran yang kemungkinan besar saudara belum tahu, dan kemungkinan besar lagi ini belum dipakai di dalam gereja, kemungkinan besar, karena ini adalah sebuah pelajaran dengan judul kecerdasan emosional. Ini sebetulnya dikembangkan khusus untuk di bidang ekonomi atau bisnis, yaitu bagaimana meningkatkan penjualan dan teamwork mereka berhasil. Jadi ini sekali lagi saya katakan ditemukan dan dijalankan di dalam dunia usaha, terutama di bidang sales atau penjualan. Judulnya adalah kecerdasan emosional atau emotional quotient atau intelligence. Baik, sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami mau menerapkan kecerdasan intelijen kami, kecerdasan emosional kami, ini yang kami terapkan untuk diri kami sendiri, untuk dalam keluarga kami, untuk di dalam rumah tangga kami, dan dimanapun kami berada, termasuk di tempat gereja dan di tempat kerja kami. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mohon Roh Kudus campur tangan menghidupkan pelajaran ini supaya kami mengerti dan kami terapkan untuk kepentingan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya kepada Roh Kudus, dan Tuhan Yesus menghidupkan akan pelajaran kami, termasuk semua sarana di dalam internet atau apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan, amin. Nah, saudara sekalian, tadi saya sudah katakan tadi itu adalah suatu pelajaran yang perlu kita terapkan secara pribadi, yaitu kecerdasan emosional. Nah, kalau kita terapkan ini saudara, saya percaya ada perubahan hidup. Kenapa dalam hidup saudara pribadi sering konflik, sering kecewa? Nah ini, jadi ternyata saudara kita
kurang meningkatkan kecerdasan emosional atau emotional quotient ini. Nah, coba kita belajar pelan-pelan. Nah, saudara sekalian, kecerdasan emosional ini atau kita nanti pakai terus dengan istilah EQ. Jadi kita dalam pelajaran ini kita akan memakai dengan istilah EQ. Apa itu EQ tadi? EQ ini sebetulnya adalah kemampuan seseorang. Ini jadi bukan kepintaran, bukan intelligence, bukan, dan ini bukan warisan dari genetik, tetapi ini kemampuan, ya kan, kemampuan. Jadi bukan kapasitas, tetapi ini kemampuan, ya kan. Nah, ini adalah kemampuan seseorang. Saya perhatikan di sini, seseorang. Jadi ini bukan kelompok, tetapi ini adalah kemampuan saudara dan saya secara pribadi untuk menerima. Nanti kita akan kupas lebih dalam, ya kan, menilai, mengelola, dan mengkontrol dirinya. Dan saudara bisa menerima, menilai orang lain dan di sekitarnya. Nah, jadi di sini saudara sekalian. Nah, kemudian kalau saudara masih ingat, ada pakar namanya Daniel Goleman. Dia adalah seorang pakar ilmuwan. Dia S3, doktor ini. Nah, dia mengatakan apa di sini? Kecerdasan emosional itu menunjukkan keberhasilan seseorang sebanyak 80%. Jadi saudara berhasil secara pribadi dalam rumah tanggamu, secara pribadi dalam kelompokmu, dalam gereja, dalam sekolah, dalam pekerjaan atau dalam apapun di sini. Ternyata 80% itu ditentukan oleh kecerdasan emosional, EQ. Nah, 20% ditentukan oleh IQ. Ya kan saudara, IQ saudara boleh tinggi, tetapi apakah itu menjamin keberhasilan? Saudara, kalau saudara pernah lihat di dalam media sosial cukup marak, itu ada cerita, saya tidak tahu cerita ini betul apa enggak. Dikatakan begini, ada seorang wanita pemudi ini hebat, tinggi, dia punya IQ-nya tinggi. Dia kuliah di Prancis. Dia ambil S2 itu langsung, S1 di Indonesia, S2, S3 dengan waktu yang singkat. Waktu S3 dia cum laude, dan dia mengambil sebuah pelajaran yang sangat dibutuhkan di Prancis, sangat dibutuhkan. Jadi saudara, ini pemudi ini adalah orang hebat ini. Berarti dia ada cum laude dan dia pintar. Nah, setelah dia tamat, dia coba melamar pekerjaan di Prancis. Dia lamar perusahaan A, B, dan lain-lain. Dan dalam beberapa bulan, dalam setahun, tidak ada yang menerima dia, tidak ada ini. Jadi dia bingung, lalu dia bertanya kepada Departemen Tenaga Kerja Prancis. Nah, di situ dia tanya kenapa saya tidak diterima. Lalu mereka lihat dalam komputer, ternyata wanita ini pernah 2 kali tertangkap naik bus, angkot itu kan di sana kan ada bus, tidak bayar. Jadi dia saking pinternya tadi itu, sehingga dia bisa nyelinap dan tidak bayar untuk bus tadi dalam waktu sekian tahun. Nah, saudara, IQ-nya pinter, tetapi kecerdasan emosionalnya sangat rendah. Jadi semua perusahaan tidak mau memakai orang yang pinter, tetapi kecerdasan emosionalnya sangat rendah. Nah, kita lanjut dulu ini di sini. Nah, lalu saya akan menerangkan sejarah IQ ini, EQ, kecerdasan emosional ini. Nah, saudara,
ini diperkenalkan ya kan pada tahun 1950-an. Jadi masih baru oleh Abraham Maslow. Nah, kemudian saudara dikembangkan lagi tahun 1964 ya kan oleh Michael Baldock, dan kemudian tahun 1966 oleh satu pakar lagi, yaitu orang pintar, ilmuwan ya kan, billionaire, dengan judul saudara, emotional intelligence. Nah ini lalu dalam jurnal psikoterapi yang berjudul bernama Practice of Child Psychology and Child Psychiatric. Nah saudara, ini dikembangkan lagi oleh Howard Gardner tahun 1983. Jadi saudara perhatikan, ini kan sudah dekat-dekat di sini dengan buku Frame of Mind. Nah jadi dia katakan the theory multiple intelligence. Nah saudara, dalam buku ini dia menjelaskan bahwa orang yang tinggi IQ itu gagal menjelaskan keseluruhan kemampuan kognitif. Kognitif itu maksudnya adalah gini, bagaimana kita mengelola mental kita dan emosi kita dalam tindakan. Jadi saudara, seseorang itu bisa saja IQ-nya tinggi, tetapi dia gagal mengelola otaknya dan perasaannya ke dalam praktek sehingga membuat dia berhasil. Ini intinya tadi itu. Ya, jadi saudara, ini terus dikembangkan tahun 1998 oleh Dr. Daniel Goleman yang saya katakan tadi itu. Di Harvard Business Review dia membuat suatu makalah itu di Amerika dengan judul What Make a Leader. Jadi apa yang membuat seorang itu jadi pemimpin? Nah saudara, jadi pemimpin itu memang tidak gampang, dan pemimpin itu saudara itu ada tingkatnya, ada 3 level. Level yang pertama adalah level yang atas, pemimpin atasan, pemimpin di kalangan level menengah, dan yang ketiga adalah level bawah. Nah semuanya ini membutuhkan pemimpin. Nah coba kita lihat ini. Nah ternyata dalam bukunya Daniel Goleman ini mengatakan begini, bahwa EQ sering menjadi faktor pembeda antara pemimpin hebat dan pemimpin yang cenderung biasa saja. Nah tentunya saudara, kita diciptakan oleh Tuhan untuk memimpin. Tentunya memimpin yang jangan jauh-jauh, saudara, jangan pikir memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah negara, jangan dulu. Kita lihat dari yang kecil dulu, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, ya kan, memimpin dalam lingkungan kecil dulu. Nah saudara, ternyata dalam memimpin yang kecil dulu itu ditentukan faktor oleh EQ. EQ ini yang sangat menentukan ini. Jadi saudara, kita akan belajar dalam beberapa kali pertemuan untuk menjelaskan supaya saudara jelas apa itu EQ ini tadi. Nah saudara, ini kita lihat definisi kecerdasan emosional atau EQ, ini definisi pengertian. Nah, saya ngutip dari Peter Salovey dan John Mayer mengatakan begini, itu adalah sebuah kemampuan seperti yang tadi kita baca yang di depan, kemampuan untuk mengatur. Nah, di sini. Jadi saudara, ini adalah kemampuan seseorang untuk mengatur apa? Emosi diri sendiri. Nah, ini tidak bisa ada hubungan dengan IQ. Saudara ilmunya tinggi,
ya kan, intelijennya tinggi, tetapi kalau dia tidak bisa mengatur emosi diri sendiri, nah lalu saudara, ini akan berdampak kepada orang lain. Kemudian saudara, kita bisa mempergunakan untuk EQ ini mengatur pikiran dan emosi dan tingkah laku, perilaku. Jadi saudara, ini tentunya mengenai jiwa ini. Dalam jiwa itu terdiri dari pikiran, dari emosi dan tindakan atau perilaku. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat lagi dalam kesimpulan mereka-mereka ini, jadi saya menemukan itu ada 4, ya kan? Jadi saya menemukan dari mereka ini nih. Jadi saudara, ini bukan dari saya hanya mengutip dan mempelajari EQ ini. Kemudian untuk kita terapkan secara pribadi, ya kan, untuk pendeta, ya kan, untuk majelis gereja, untuk pemimpin-pemimpin yang lain, untuk guru sekolah minggu, penari, pemusik, ya kan, semua ini nih, semua termasuk jemaat secara pribadi. Nah, jadi saudara, ini ada 4 kemampuan emotional quotient ini. Yang pertama adalah, nah ini kemampuan, sekali lagi ini nih, saudara, kemampuan saudara menyadari diri sendiri, yaitu kalau dalam bahasa Inggris dikatakan self awareness. Nah, kita bisa mampu tidak menyadari diri sendiri? Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ini nih, kita seringkali tidak menyadari diri kita. Kita merasa aku yang benar, ya kan, kamu yang salah, ya kan, aku inilah, ya kan. Nah, jadi saudara, coba kita lihat ini di sini. Nah, kemudian kemampuan yang kedua adalah kita bisa mengelola. Saudara bisa tidak mengelola diri sendiri? Jadi saudara, ini bukan orang lain ini. Kita lihat diri sendiri. Maka itu dikatakan di sini self management. Jadi self itu diri sendiri. Bagaimana saudara dapat mengelola, memimpin, memanage diri kita masing-masing. Nah, kalau kita bisa, saudara, ini yang kedua baru, maka kami percaya saudara akan membuat keberhasilan dalam hidup saudara. Hidup kita tentunya dengan harmonis, tentunya dengan sukacita, sehingga kita bisa menerapkan akan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, penyadaran sosial. Saudara, kita ini hidup sebagai manusia sosial. Kita tidak hidup di sebuah pulau sendirian, di mana yang ada di sana cuma pohon, ya kan, dan ikan-ikan di laut mungkin atau di sungai. Nah, kita mesti sadar bahwa kita ini lingkungan ini ada lingkungan ini di antaranya. Nah, itu maka dikatakan social awareness. Jadi di sini saudara sekalian ada kata aware. Awareness itu sadarnya. Keempat, nah saudara, hubungan sosial. Jadi kita di samping sosial tadi itu, kita juga mempunyai hubungan sosial satu dengan yang lain. Jadi kita hubungan tuh manusia dengan manusia, dan namanya itu adalah social relationship. Jadi saudara, kita berinteraksi dengan manusia. Kita tidak berinteraksi dengan hewan saja, atau dengan pohon, atau dengan gedung, atau hanya hubungan dengan multimedia. Nah, kita juga ada hubungan dengan manusia. Nah, saudara, inilah yang 4 kemampuan dalam EQ ini. Saudara, kita akan bahas pelan-pelan yang keempat ini nih. Kita akan bahas pelan-pelan supaya saudara mengerti dan saya juga memahami. Nah, sebelum kami lanjut, sekiranya di antara saudara mau makalah ini atau bahan ini
silakan hubungi kami. Kami akan memberikan dalam bentuk PDF pada saudara. Ya kan, saudara bisa hubungi kami di dalam call center saja. Ya kan saudara, makalah ini akan diberikan kepada saudara. Kami tidak menghemat karena kami mendapatkan itu cuma-cuma. Kami memberikan kepada saudara pengetahuan ataupun firman Tuhan cuma-cuma. Jadi maksudnya tidak usah dibayar itu kan, ini tadi kan, karena kita sudah dibayar oleh Tuhan dan kita masih jauh untuk membalas kebaikan Tuhan. Nah, kita lihat 4 kemampuan EQ 4. Yang pertama, kesadaran diri, self awareness. Nah, saudara, ini kesadaran diri ini kalau kita perhatikan dalam Alkitab, memang mereka yang tokoh-tokoh yang tadi itu, mereka tidak menghubungkan itu dengan firman Tuhan, enggak, ya kan, enggak. Jadi kalau mereka tidak menghubungkan dengan firman Tuhan, ya sudah, enggak apa-apa, ya kan. Tetapi kita akan menghubungkan itu dengan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa di sini nih? Nah, saudara, sebetulnya kita akan sadar diri kita kalau saudara hati nurani hidup. Saya ulang lagi, kalau hati nurani, nah kita lihat di sini ya. Nah, penyadaran terhadap emosi sendiri. Jadi saudara mesti sadar emosi saudara, saya juga sadar. Nah, saudara di bidang ini terus terang dalam emotional quotient ini kita semua salah, ya kan? Kita semua anjlok ini nih, ya kan? Karena apa? Karena kita ada 4 ini. Nah, kita tidak menyadari diri kita. Saya jawab sekali lagi, kita semua tanpa kecuali. Saya jawab, kita sudah anjlok, turun di bidang ini. Yang tinggi paling-paling IQ, IQ-nya tinggi ini kan, cum laude lagi ini kan, ya kan, S3-nya cum laude lagi ini. Tapi saudara, kita perlu penyadaran diri ini. Nah, di sini sebetulnya itu, atau nanti kita akan lihat dulu ini kan, itu sebetulnya ada hubungan dengan SWOT. Nah, apa itu SWOT tadi itu? SWOT itu sebetulnya strength, ya kan, kekuatan. Semua manusia mempunyai kekuatan. Saudara secara pribadi mempunyai kekuatan, kemampuan. Tetapi, nah di sini W itu weakness. Saudara mempunyai kelemahan. Saya juga mempunyai kelemahan. Lalu di bidang strength sama weakness ini, saudara ada kesempatan. Kesempatan apa ini? Untuk berubah. Ya kan, ada kesempatan saudara untuk berubah. Karena apa? Karena kita masih bernafas. Nah, kemudian kalau sudah tidak bernafas, ya sudah, itu sudah selesai kan. Nah, lalu saudara menjalankan kesempatan itu, ada enggak threat? Threat itu ancaman, ya kan, ada yang mengganggu ini nih. Ya, tentunya ada itu. Saudara kalau ini mengganggu, saudara jangan kecewa, ya kan, jangan kepahitan, sebab itu adalah langkah untuk saudara naik kelas. Jangan begini. Nah, ini kalau saudara tidak sadar, dia kecewa, dah mundur dia, ya kan, dah aku kecewa tadi itu, dah aku dendam, ya kan, aku sakit hati ini nih. Nah, saudara, itu ancaman itu tetap ada. Tetapi kalau saudara mempunyai kemampuan, nah di sini tadi EQ, nah ini kita belajar nih, ada kemampuan EQ saudara untuk naik kelas itu. Nah, tadi saya sudah katakan tadi, saudara sekalian, sebetulnya kesadaran ini ada hubungan dengan hati nurani. Ada hubungan dengan hati nurani. Nanti kita lihat lebih dalam lagi nanti, tapi saya ngomong lebih dahulu di sini bahwa saudara, hati nurani saudara harus hidup. Hati nurani ini atau dalam bahasa Inggris conscience. Conscience ini hati nurani, tempat Roh Kudus, tempat. Tetapi kalau hati nuranimu mati, Roh Kudus tidak bicara. Tetapi yang bicara apa itu? Suara hati. Suara hatimu yang berbicara. Nah,
ketika suara hati berbicara, maka saudara tidak bisa membedakan yang mana yang kehendak Tuhan, yang mana bukan. Saudara tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Saudara tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Semuanya itu bagus menurut saudara tadi. Nah, sehingga dalam hidup saudara, dalam hidupmu ini, saudara seperti mobil tidak ada rem. Trabos ini, jedar ini kan. Ya kan, sini lagi, jedar lagi. Dan dia jalan terus ini nih. Nah, saudara, saya minta kita semua supaya hati nurani itu hidup. Nah, saya tidak bicara lebih dalam tentang hati nurani, sebab itu sudah ada di dalam parenting life kalau saudara pelajari. Nah, saya masuk lagi di sini. Nah, saudara, di dalam kesadaran diri, saudara kemampuan ini menyadari situasi. Oh ya, situasi saya begini dan kondisi saudara. Nah, kebanyakan kita ini tidak menyadari. Saya benar ini, ya kan? Dia comot ini, comot itu kan. Dia buat rapat ini, rapat itu, dia pikir itu benar. Ya kan, tetapi sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, dia tidak sadar. Nah, saudara, inilah yang membuat saudara kesulitan di dalam hidupmu, kesulitan. Nah, saudara, kita dalam kesadaran diri, menyadari diri sendiri itu, saudara coba belajar mampu memahami pola dan kebiasaan yang sering dikatakan atau dilakukan orang lain. Nah, begini, saudara coba kita lihat ini. Yang saya sering atau biasa katakan apa itu? Yang tadi kan. Nah, saudara, baru tadi itu di dalam berita ada 5 kata orang Palembang itu tidak boleh dikatakan itu. Ya kan. Nah, saudara, 5 kata itu kalau saya lihat dalam Alkitab, kita tidak boleh mengatakan orang lain itu bodoh. Ya kan, dalam bahasa Palembang itu dikatakan ya bengak nian ya. Nah, itu tadi. Nah, saudara tidak boleh itu. Jadi saudara coba kita lihat ini nih. Saudara pernah mengucapkan tidak sering tidak ini nih kata-kata itu atau kata-kata kebun binatang. Nah, sering tidak ini nih? Atau saudara sudah biasa dengar orang tua kita? Ya kan, mungkin ini harap saja tidak ini nih. Ya kan, si papa lagi marah dengan mama, papa tadi katakan kepada mamanya, istrinya, kamu ini monyet, ya kan, monyet ini kan. Lalu mamanya katakan suaminya itu babi, ya kan. Nah, anaknya bingung ini nih, saya ini antara anak babi atau anak monyet. Jadi apakah monyet dan babi itu bisa mempunyai anak tadi kan. Nah, saudara, ini saudara coba belajari. Ya kan, pernah ada ini kita katakan ini. Nah, saudara, kalau kita menyadari, saudara gampang, itu gampang, saudara, ini gampang. Ini kan saudara tidak usah tersinggung, ya kan, atau kecewa dengan omongan saya di sini, saudara gampang itu. Bertobat, ya kan, bertobat saja gampang. Jadi nanti kita akan lihat nanti dalam pelajaran-pelajaran yang berikut, kita perlu bertobat. Ya kan, kita perlu bertobat. Nah, itulah namanya kemampuan IQ saudara, kemampuan. Jadi saudara yang pertama dulu menyadari diri sendiri, apalagi di dalam itu. Nah, saudara coba menyadari pandangan atau pendapat orang lain tentang diri saudara. Tentunya ada yang ngomong itu, ya kan, ada yang ngomong gini, ya kamu ini termasuk orang pendiam ini kan. Nah, itu, oh kamu ini termasuk orang pendendam. Kamu ini termasuk orang yang suka menyendiri, atau kamu ini dikatakan terlalu cengengesan itu kan ya kan ini. Nah, atau yang lain. Nah, saudara, ketika ada yang ngomong begitu, saudara jangan tersinggung lagi, ya kan ini. Ya kan, saudara jangan tersinggung, karena dalam hidup ini saudara kita perlu orang lain yang memberitahukan, ya kan. Berarti saudara dalam hidup saudara ini ada titik apa itu, titik lemah, ya kan, blind spot, ya kan, dalam olahraga tadi itu. Dan kita ada titik lemah.
dalam hidup saudara? Coba perhatikan tadi, kita mempunyai kekuatan, strength, tetapi kita mempunyai weakness. Nah, siapa yang tahu tentang kelemahan saudara ini? Kalau bukan kawan kita kan, kalau bukan dalam sel kita, atau kalau bukan itu dalam mentor dan mentee, kalau bukan dalam guru dan muridnya nih. Nah, jadi mereka kita butuh ini nih, kita sangat butuh sekali yang namanya mentor tadi ya, saudara. Nah, lalu saudara bisa tidak menyadari dan memperbaiki hal-hal negatif? Tadi kita lihat dalam SWOT itu kan, saudara dan saya mempunyai strength, mempunyai kekuatan, kemampuan. Tetapi di antara strength tadi itu saudara lihat, saudara dan saya mempunyai weakness, mempunyai kelemahan. Nah, dalam kelemahan tadi saudara, sebetulnya tadi saya sudah katakan, saudara bisa memperbaiki. Saudara masih mempunyai opportunities, kesempatan untuk memperbaiki diri saudara dan saya yang negatif. Bisa amin? Setuju amin? Ya kan? Nah, kalau setuju tentunya senyum amin ya. Nah, ini baru kemampuan yang pertama. Kita lihat kemampuan yang kedua. Nah, kemampuan yang kedua adalah self management, atau dalam bahasa Indonesianya, dia bisa mengelola dirinya sendiri. Nah, bagaimana ini? Kita lihat penjabarannya kan ya. Nah, dia mampu mengarahkan dirinya dengan berbicara yang lebih positif tadi. Ya kan, dia lebih positif. Nah, dia bisa bicara yang lebih positif. Dia tentunya akan berubah ini. Tadinya saya ini sering mengatakan kata-kata negatif. Sering saya ini mengatakan kata-kata tidak membangun. Kalau sudah perhatikan dalam Alkitab, dalam Galatia, ya kan, di dalam Filipi, ya kan, terutama dalam Perjanjian Baru, saudara coba belajar kata-kata membangun, ya kan itu, ya kan, kata-kata membangun. Nah, bukan hanya kata-kata, tetapi saudara coba belajar WA kepada grup yang membangun, ya kan. Nanti saudara WA dalam grup, baik itu dalam WA, dalam IG atau apapun, kata-kata negatif, ya kan, saudara nyerang sini, nyerang situ, ya kan, fitnah si A, fitnah si B ini kan. Nah, saudara, bisa tidak kita ngelola ini? Nah, saudara, coba kita kelola bahwa saudara dan saya mempunyai kelemahan. Nah, saudara, ini kemampuan lagi emosinya terkendali. Bisa tidak saudara mengendalikan emosi? Saudara, ada yang emosi tidak terkendali, emosi tidak stabil, ya kan. Ada masalah sedikit, wah lalu, ya kan, begitu dia dengar sedikit apa tadi, wah sudah tsunami di sini kan. Nah, saudara, di situ bisik-bisik sedikit, dia sudah jadi tsunami, ya kan. Nah, saudara, coba belajar ini, ya kan, bisa belajar. Nah, itu namanya emosinya terkendali. Lalu saudara mampu dah ini mampu, ini tentunya mempunyai kemampuan. Saudara mampu dan saya juga mampu bertindak dan memikirkan jangka panjang. Jadi kalau saudara tadi WA tadi itu atau ngomong yang tidak membangun, jangka panjangnya apa? Ya kan, tentunya ada akibat, ya kan, jangka panjang dan jangka pendek. Nah, memang dia ini sudah dendam, sudah pahit, ini dia sengaja berat tadi. Nah, saudara, di sini kelihatan bahwa si A itu kemampuan untuk mengelola dirinya itu sangat rendah. Mungkin IQ-nya tinggi, ini kan, wah pinter dia ini kan, pinter ini, ya kan, pinter punya kemampuan dia. Tetapi saudara, coba kita belajar, ya kan, di sini kita mengelola diri kita masing-masing. Lalu kita lihat lagi, saudara, ini kemampuan lagi, ini sebuah kemampuan
dapat memotivasi, ya kan, dia memotivasi dirinya sendiri dalam situasi tidak menyenangkan. Nah, tentunya ini saudara minta pertolongan. Nah, kalau kita dalam Tuhan itu gampang itu. Kalau hati nuranimu dan saya masih hidup itu gampang. Gampangnya bagaimana? Minta dengan Roh Kudus, ya kan? Saudara, Roh Kudus itu adalah seorang penolong. Jadi saudara, ketika saudara ngalami dalam situasi tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan yang saudara terima, saudara bahasa lidah, ya kan, saudara bahasa lidah itu. Nah, bahasa lidah itu adalah kita istirahat, rest in the spirit, artinya kita istirahat dalam Tuhan. Nah, ketika kita istirahat, kita bahasa lidah, kita hanya ngomong kepada Tuhan. Bahasa lidah itu kan untuk yang pribadi, ya kan, saudara. Glosolalia itu adalah untuk saudara membangun dirimu, ya kan, menguatkan diri kita, menyehatkan diri kita dalam situasi yang tidak baik. Jadi saudara jangan begini, oh situasi ini mesti baik, menyenangkan, maka saya senang. Tidak bisa, kita tidak bisa begitu, karena kita tidak tinggal di sebuah pulau sendirian. Jadi saudara coba belajar mempunyai kemampuan ini nih untuk memotivasi diri sendiri, ya kan. Saudara, ini ada lagi dengan cara yang duniawi. Dia pakai kaca, ya kan, dia tunjuk kamu hebat, ini kan, wah kamu hebat ini kan. Nah, dia memotivasi dirinya sendiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh New Age Movement, gerakan zaman baru ini. Nah, mereka memotivasi egonya, mereka memotivasi batin. Nah, kita enggak, kita minta Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus yang memotivasi saudara. Nah, saudara, bisa enggak kita senantiasa memancarkan emosi positif? Emosi positif. Contoh lagi ini nih. Ini terutama untuk parenting life, saudara yang mempunyai anak, ya kan, anak ini suka melompat lah, suka segala macam ini nih kan, ya kan. Pokoknya kalau kita lihat tanda kutip nakal, saudara, emosi saudara mesti positif. Jangan begini nih, jangan ini nih, dasar anak monyet. Nah, saudara, dasar anak bodoh, dasar anak bandel. Saudara marah dengan anakmu, tetapi kata-kata jangan keluar, ya kan. Justru yang terbalik, nak, kamu ini nih anak baik ya. Nah, itu saya kan punya anak saya itu ngelompat sini ngelompat situ tadi, saudara. Saya hati ini sudah marah ini, ya kan, emosi ini sudah panas itu. Saya panggil dia dengan pelan, saya peluk dia, saya bilang, kalau kamu lompat-lompat dari kursi, ya kan, kamu lompat, kalau andai kata kalau tangannya patah atau apa, tidak minta ini nih, siapa yang rugi, ya kan, siapa yang sakit? Dia jawab itu, saya apa tadi. Nah, itulah sebabnya ya nak, ya anak baik ya, jangan lompat-lompat ya. Nah, jadi kalau mau itu main yang lain, saya bilang tadi. Nah, lalu saya doakan dia, ya kan, saya pegang kepalanya, saya doakan. Dan kemudian kalau mereka ke sekolah, ya kan, kebetulan sekolahnya dekat di situ, saya antar mereka, pegangan tangan, dan saya doakan mereka, kepala mereka ini. Nah, jadi saudara coba belajar ini, mempunyai kemampuan memancarkan emosi positif. Tentunya minta pertolongan Roh Kudus. Nah, saudara, ini kemampuan mandiri, dapat diandalkan bahkan dalam situasi yang kritis sekalipun. Saudara, dalam hidup ini kita mengalami yang kritis, apalagi zaman-zaman COVID, ya kan, kemudian ekonomi tidak menentu. Nah, apa yang sudah terjadi, ya kan ini. Nah, saudara,
apa yang saudara alami? Sebetulnya yang kita alami dalam keadaan COVID, dalam kondisi ekonomi tidak menentu, manusia cepat berubah, yang baik menjadi jahat, ya kan, yang jahat menjadi baik. Saudara coba belajar dalam situasi kritis apapun, kita bisa mandiri dan kita bisa mengandalkan, mengelola diri kita. Saya jawab, ini sebetulnya sebuah kemampuan yang dimampukan bukan karena saudara hebat, tapi saudara banyak hubungan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, saudara banyak hubungan itu dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, saudara bergantung pada firman. Ya kan, saudara baca firman Tuhan, tentunya firman Tuhan ini minta dihidupkan oleh Roh Kudus. Kita di situasi tidak tentu, ya kan, tiba-tiba ada keluarga yang meninggal. Nah ini kan tentunya kita kaget-kaget ini kan, dan apalagi yang diandalkan ini dan yang lain-lain. Kita tidak tahu ini. Kemudian apa yang terjadi kalau terjadi bencana-bencana dan lain. Nah saudara, ini situasi, ya kan, situasi kritis. Nah Tuhan izinkan ini terjadi kegoncangan, terjadi kritis lagi, untuk kita pegang tangan Tuhan. Jangan lepaskan saudara, Tuhan tetap memegang saudara dan saya. Nah saudara, yang ketiga, kemampuan penyadaran social awareness. Nah saudara, apa ini nih? Kita lihat ya. Nah saudara mempunyai kepekaan terhadap perasaan orang lain, mempunyai kepekaan. Jadi kalau saudara ngomong ini yang negatif, atau dalam grup taruh, ya kan, atau dalam WA apapun ini, kata-kata tersebut saudara bisa menimbang enggak ini? Bagaimana perasaan orang lain? Bisa enggak nimbang ini? Ya kan? Atau saudara tindakan ini nih, tindakanmu yang sekendak-kendak saudara, perasaan orang lain bagaimana ini? Saya ambil contoh ketika dulu saya lagi baru nikah, ya kan, saya pulang itu pakai angkot. Biasanya jam 5 baru saya sampai ke rumah. Jam 4 lewat saya pulang, cari angkot, lalu angkot itu stop di terminal. Saya mesti jalan dulu lebih kurang 5-8 menit. Nah, kalau saya ini pulang terlambat, saya pada waktu itu kan kita bukan WA, apa nama itu, SMS, ya kan, atau telepon, kasih tahu dengan istri saya pulangnya terlambat, ya kan, mungkin jam 6 lewat, karena ini ada pekerjaan yang saya mesti selesaikan. Nah jadi saya tidak bisa diam-diam saja, karena saya sudah mulai memikirkan perasaan istri saya bagaimana, perasaan dia kan bagaimana ini nih. Tentunya dia akan nunggu ini nih, ya kan, daripada dia nunggu dan dia gelisah, saya telepon, ya kan. Nah, tapi itu saya tidak lakukan itu tiap hari, enggak, ya kan, itu kadang-kadang sekali-kali. Nah jadi saudara, kita mempunyai kepekaan terhadap orang lain. Nah saudara, ini sebuah kemampuan. Nah kalau saudara bisa mampu model gini, saudara akan diterima oleh banyak orang ini nih. Nah kemudian kemampuan mempunyai empati terhadap masalah dan kesulitan orang lain. Apa itu empati? Ya kan, contoh ini contoh saja nih, contoh terjadi gempa bumi dan kita lihat rumah mereka tuh ada yang roboh, ya kan. Saya lihat lagi ada rumah yang bagus itu kan, 2 lantai besar, rumahnya miring ya kan, ya kan, terungkit begitu. Jalan di depan itu memang jalannya itu kecil, itu seperti motong kue itu aspal tadi itu. Kalau saya ini mempunyai simpati, saya doakan itu kan namanya simpati kan. Saya doakan mereka ini, dan kemudian simpati ini nih, saudara bisa kita kumpul duit, ya kan, atau apa tadi itu untuk mereka. Nah itu namanya simpati. Tetapi kalau empati beda. Empati
bagaimana kalau saya mempunyai rumah seperti itu, miring, rumah itu besar, miring, tidak bisa dihuni, jalan juga sudah model gini, dan pemerintah mengatakan itu tempatnya gempa bumi dan mesti pindah. Nah saudara, bagaimana ini? Nah itu namanya empati. Ada yang sakit, tadi kan saudara ketemu di dalam masyarakat, ya kan, dia ini sakit. Saudara, kalau kita mempunyai empati, saudara sepertinya saudara yang sakit. Nah tadi, seperti saudara yang sakit. Itulah sebabnya Yesus mempunyai empati yang tinggi. Mereka yang sakit, akibatnya adalah orang sakit itu disembuhkan kalau kita mempunyai empati. Nah saudara, coba belajar, ya kan, kemampuan mempunyai empati terhadap masalah dan kesulitan orang lain. Nah saudara, social awareness, kemampuan untuk membaca situasi dan menyesuaikan dirinya dengan situasi yang ada. Contoh, ekonomi lagi begini, ya kan. Nah saudara, kita mulai membaca tadi. Oh iya, kita dalam rumah tangga tadinya selalu beli daging, umpama tadi kan. Nah kita batasi, ya kan. Kemudian kita menyesuaikan dengan situasi yang ada, ya kan. Mungkin dengan penghasilan yang tidak ditambah, bahkan kalau kita lihat di dalam ekonomi sekarang ini, ada yang dirumahkan, ya kan, ada yang dirumahkan, ya kan. Dia tadinya mesti dapat sekian, ini dirumahkan itu dia hanya dikasih sangat kecil, ya kan. Ini masih untung dia diberi bantuan per bulan, masih untung ini kan. Ada lagi dirumahkan itu, saya tanya dengan jemaat di sini, dia mempunyai karyawan atau tukang dirumahkan. Lalu saya tanya, waktu dirumahkan Bapak kasih tidak dia itu bulanan atau mingguan? Enggak, dia bilang, ya kan, enggak, tidak dikasih apa-apa. Nah tadi saudara dirumahkan, artinya nanti kalau ada pekerjaan baru dipanggil. Nah saudara bisa membaca ini, ya kan, bisa membaca situasi dan menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Jangan ngamuk-ngamuk, ini kan mau menang sendiri. Nah bukan, ini namanya penyadaran sosial. Nah lalu bersikap positif, ya kan, terhadap ya kan, terhadap orang lain, dan tidak mencap atau menghakimi orang lain, tidak. Jadi saudara coba belajar kemampuan kesadaran sosial, ya kan. Kita coba belajar bersikap positif, sikap mental positif, lebih tepat demikian. Jadi saudara, lebih tepat adalah nanti ini kita ubah kata-katanya bersikap mental positif, ya kan, bersikap mental positif. Jadi saudara ada sikap mental positif terhadap orang lain dan tidak cepat mencap atau menghakimi orang lain. Saudara, menghakimi orang lain itu haknya Tuhan, ya kan. Saudara baca dalam Perjanjian Lama maupun Baru, kita tidak boleh menghakimi siapapun, tidak boleh. Kalau saudara menghakimi orang itu, saudara sudah menjadi Tuhan. Saya ambil contoh lagi ini nih. Saudara ada yang menghakimi lalu menghukum begini, karena dia tersinggung, dia marah, dia kecewa, dia keluar dari gereja. Nah ini namanya menghakimi dan menghukum. Nah saudara, apalagi dia dengan sikap tidak mau bayar perpuluhan lagi. Nah saudara, dia sudah menghakimi dan menghukum yang lain. Nah saudara, coba sadar, kemampuan
penyadaran sosial coba ditingkatkan. Amin. Walaupun saudara IQ saudara tinggi, ya kan? Ya karena IQ ini gini, IQ ini saudara tidak bisa saudara naikkan atau turunkan, tidak bisa. Ya kan? IQ-nya rendah mau dinaikkan tidak bisa. Tetapi kalau EQ saudara rendah bisa dinaikkan, bisa. Nah, jadi inilah kita belajar untuk menaikkan emosional quotient tadi ini. Nah, saudara, kalau kita bisa menyadari sosial, lingkungan, tentunya menghargai pendapat dan masukan orang lain. Dia ada masukan ini, walaupun bertentangan ini, ya kan, bertentangan bahkan sakit hati bahkan ini, saudara bisa hargai, ya kan, saudara, kita bisa menghargai pendapat orang lain walaupun itu bertentangan. Mungkin saudara tersinggung atau marah, saudara terima. Nah, bisa amin. Nah, ini kemampuan. Nah, saudara, ini perlu kita tingkatkan. Jadi kita jangan lalu mau menang sendiri. Nah, itulah yang ketiga, yang katakan penyadaran sosial. Yang keempat, jadi hari ini kita belajar 4 dulu ya. Nah, yang keempat adalah kemampuan hubungan sosial. Jadi saudara mempunyai kemampuan untuk meningkatkan hubungan sosial, social relationship. Ini bisa. Nah, apa tadi? Dapat membangun dan membina hubungan yang langgeng dan harmonis. Bisa ini. Jadi saudara dalam rumah tanggamu, dalam pacaran, ya kan, dalam gereja, dalam pelayanan, atau dalam sekolah, dalam dagang, ya kan, dalam bisnis atau dalam kerja atau dalam masyarakat, saudara bisa membangun, ya kan, membangun. Ingat ini hubungan sosial ini. Saudara bisa membangun lingkungan hubungan tadi sehingga jadi harmonis, ya kan. Jangan saudara gini, ya, contoh ini, ya kan, seperti kami tinggal di lorong itu, ya namanya lorong kan ya. Itu kami ketemu sama si A, sama si B kan, tidak kenal. Dia lihat-lihat ya kan, saya angkat tangan, saya angguk tadi kan, ada yang balas tadi kan, ya kan ini, ada yang diem dia kan tadi. Ya, tetapi kami tetap belajar, namanya belajar ini, membangun dan membina hubungan yang langgeng dan harmonis, sehingga kami dalam kampung ini, ya kan, lingkungan ini, kami dengan tetangga yang itu harmonis. Ya kan, angkat tangan, kadang-kadang kalau saya keluar saya ajak ngobrol sebentar ini kan, tidak kenal ini memang tidak kenal. Nah, saudara belajar membangun, jangan cuek saja diam, jalan-jalan gelebak ini jalan. Enggak, ya kan. Coba kita belajar ini. Di dalam gereja juga sama, saya coba belajar membangun. Nah, ini kemampuan, saudara bisa. Saya ulang lagi, saudara bisa, bukan tidak bisa, bisa. Ya kan, tingkatkan bisa. Tetapi kalau IQ tidak bisa tingkatkan lagi. Tapi ini bisa. Nah, saudara bisa mampu berinteraksi nyaman dengan orang lain, bisa. Ya kan ini. Jadi saudara bisa nyaman berinteraksi dengan orang lain. Nah, saudara dapat menjadi teman pergaulan yang menyenangkan. Jangan begini, oh ini hanya ini kelompok aku ini nih. Ya kan, kelompok aku cuman yang beginilah ini nih. Itu teman kami ini nih. Yang itu bukan, yang itu tadi kan, yang itu bukan. Nah, itu bukan itu. Hanya kami inilah, kami ini nah kan. Jadi kelompok kami inilah, kemana-mana kami pergi sama-sama, pergi kelompok ini ya kan. Ya kan, makan sama-sama, ya kan, berenang sama-sama, olahraga sama-sama, melayani sama-sama. Yang lain bukan. Nah, saudara, itu hubungan sosialmu perlu ditingkatkan. Dapat menjadi teman pergaulan yang menyenangkan dengan siapapun. Saudara jangan menghakimi. Oh ini ya, sampai contoh lagi ini nih. Contoh ketika saya dulu bekerja, saya kerja di perusahaan asing dan tentunya pakai bahasa Inggris dan lain-lain. Saudara, saya tidak mau bergaul yang di bawah. Ini kan ini. Sepertinya tukang-tukang itu kan, memang nggak ada hubungan dengan saya tukang-tukang itu kan, ya kan, apalagi yang lain saya anggap itu di bawah saya, di bawah.
Tetapi saudara, sudah lama saya bertobat. Sudah lama saya bertobat. Yesus bergaul dengan siapa? Dengan pelacur. Yesus bergaul dengan siapa? Pemungut cukai. Yesus bergaul dengan siapa? Kusta, orang sakit. Ya kan, di samping dia bergaul dengan kalangan yang di atas. Jadi saudara, ketika saya baca Alkitab, loh, saya ini suka penghakiman, itu artinya kan saya sudah menghakimi, saya kumpul dengan kelompok saya saja. Ya kan ini. Nah, saudara, kita bisa menjadi teman, tetapi jangan bergaul kalau perlu ini nih. Kalau apalagi nanti kita lihat nanti pelajaran berikut, kita jangan bergaul kalau teman itu racun. Nah, saudara, hubungan sosial ini mempunyai kemampuan tidak menciptakan interaksi yang membuat dia selalu konflik dan bermasalah dengan orang lain. Jadi saudara, coba belajar jangan menciptakan berinteraksi atau konflik. Nanti dia kasih info yang jelek, ya kan, dia dengan langsung atau tidak langsung, istilahnya itu dia adu domba itu, ya kan, adu domba. Nah, dia buat konflik itu. Nah, ini yang model gini saudara ada orang yang model gini yang selalu membuat konflik, selalu ini saya ulang lagi, dia hobi yang selalu. Saya ambil contoh lagi nih. Kami mempunyai pembantu rumah tangga, ya kan. Kalau istilah hari ini jangan pembantu, asisten rumah tangga. Asisten itu artinya pembantu, sama aja itu. Ya kan, kalau dulu itu istilahnya babu gitu kan nih, mungkin kurang bagus itu. Jadi pemerintah ciptakan tuh menjadi asisten rumah tangga tadi. Nah, jadi saudara, pembantu rumah tangga kami ini, ya kan, kami sudah ajari ini pelan-pelan, diajari. Saudara, dia selalu menciptakan tuh konflik dengan kami tadi. Contoh kan. Contoh tadi. Dia kalau disuruh, ya kan, misal tadi ambil air, mengumpama tadi ini kan, dia tidak langsung itu, ya kan, dia ngomel-ngomel dulu, ya kan, dengan ketus ngomel-ngomel lagi yang lain. Nah, ini saudara, ketika kami itu marah, ya kan, tidak senang, wah, dia ketawa itu, ya kan, dia tertawa, ya kan. Jadi pernah dia buat konflik di Gerasi dengan yang lain. Ketika dia masuk, kebetulan saya lagi makan itu, dia senyum, ketawa dia tuh, ya kan, dia ketawa. Jadi kalau dia ini menciptakan konflik, dia senang, ya kan, dia senang ini. Nah, jadi ada manusia yang model ini, ada ini. Nah, kalau ada manusia model ini, saya jawab, saudara, itu terjadi kelainan mental. Mentalnya itu terjadi kelainan, dan itu perlu dicek dengan psikiater, ya kan, atau pendeta yang mengerti. Jadi saudara, jadi saya katakan pada yang lain, kami dalam rumah tangga itu, rumah tangga kami, nanti dia ini menciptakan konflik ini, tetap, ya kan, tetap ini, ya kan, dan dia buat itu tiap hari itu, ya kan, kalau bisa itu tiap jam itu dia buat tadi itu, ya kan, tangga tidak disapu, tidak dipel itu kan, jadi dikasih tahu itu, kan, apalagi kalau dalam sikap marah, wah, senang dia. Nah, jadi saudara, ada ini. Nah, kalau ini ada, saya jawab, itu orang itu adalah sakit mental. Jadi tentunya perlu dicek ini kan, tentunya perlu dicek. Nah, saudara, nah itulah yang kita bisa katakan pada hari ini. Ada 4 yang tadi kan. Nah, lalu saudara, solusinya bagaimana? Solusinya saudara perlu mentor. Saudara dan saya pun perlu mentor dan menti. Nah, saudara, jangan menti melawan mentor seperti Yudas Iskariot. Ada, itu ada, bukan tidak ada, ya kan? Atau guru dengan murid, muridnya melawan guru, ada, bukan tidak ada, ada. Tetapi saudara, saya jawab tadi itu, saudara, itu ada kelainan itu.
Jadi saudara, solusinya adalah saudara dan saya itu perlu dalam mentor dan mentee, atau saudara perlu guru dan murid yang bisa memberitahukan kelemahanmu, kekuranganmu. Ketika diberitahu, saudara, sekali lagi saran kami adalah jangan marah, jangan kecewa, lalu mundur, jangan. Sebab itulah yang membuat saudara untuk naik kelas. Tuhan inginkan saudara berhasil di segala bidang. Bukan saja IQ-nya tinggi, pintar tadi kan, bukan itu saja, tetapi kita coba belajar ini. Jadi pelajaran kita pada hari ini, nanti minggu depan kita sambung lagi tentang masih ini, saudara, masih dalam topik EQ, ya kan, emotional quotient ini. Jadi kecerdasan mental, kecerdasan sosial ini, ya kan, kecerdasan emosional. Kita berdoa, Tuhan, kami sudah belajar sebagian daripada kecerdasan emosional yang kami banyak tidak mengerti dan bahkan tidak tahu sama sekali. Tetapi biarlah kami dapat terbuka sebuah pengetahuan yang baru yang dikembangkan khusus untuk di bidang dunia bisnis, di mana mereka mau meningkatkan penjualan di tengah-tengah persaingan ini. Tetapi Tuhan, kami memakai ini adalah untuk diri kami, untuk di dalam rumah tangga kami, dan untuk dalam sekolah ataupun dalam gereja atau tempat kerja dimanapun kami berada, terutama untuk dalam keluarga kami, supaya kami mempunyai keluarga yang harmonis satu yang lain. Itulah sebabnya kami mau belajar, dan biarlah kami buka hati, dan Tuhan kami mohon biar kami melalui pelajaran ini kami dapat menjelaskan bagi yang lain, kami dapat membagikan mereka yang lain supaya mereka pun sangat diberkati. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk memberkati kami yang dengar, supaya kami dapat dengar dan kami lakukan, supaya kami menjadi berkat bagi yang lain, supaya hidup kami menjadi berkat bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan dan wajar kepada Tuhan Yesus, karena dalam Yesus adalah sumber segala ilmu pengetahuan, atau dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, selamat jumpa lagi, dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Adalah pengajaran yang luar biasa yang baru kita dengar, kita boleh lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau Raja kami tinggikan, Kau Raja kami agungkan seumur hidup.